Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang super menarik, yaitu model pendidikan dari Pondok Pesantren Darul Ulum Nahdlatul Watan, atau kita sebut aja DUNW. Kenapa menarik? Karena mereka ini mencoba menjawab satu tantangan besar. Gimana caranya menggabungkan tradisi keilmuan Islam yang begitu kaya dengan tuntutan dunia modern yang, ya tahu sendiri kan, makin kompetitif. Coba deh kita renungkan sejenak. Pertanyaan ini mungkin relevan banget buat banyak dari kita. Gimana ya caranya menyeimbangkan iman yang kuat, yang mendalam, dengan segala tuntutan dunia modern yang serba cepat dan kompetitif ini? Nah ini dia nih, tantangan inilah yang coba dijawab oleh lembaga pendidikan seperti DUNW. Nah, untuk membedah jawaban mereka, kita akan lihat 5 hal penting. Pertama, visinya apa sih? Terus, kurikulumnya seperti apa? Gimana kehidupan di luar kelasnya? Prestasi-prestasinya apa aja? Dan terakhir, buat yang penasaran, gimana cara daftarnya? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi pesantren modern. Penting banget nih untuk paham kenapanya dulu, karena ini yang jadi fondasi dari semua yang mereka lakukan. Nah, ini dia pernyataan visi mereka. Keren banget kan? Menjadi pusat lahirnya generasi tafaqoh fiddin, berakhlak mulia, moderat, dan berdaya saing global. Jadi, ada 4 pilar utama di sini. Pertama, paham agamanya harus dalam. Kedua, akhlaknya mulia. Ketiga, sikapnya moderat, nggak ekstrim. Dan yang terakhir, ini yang penting, harus bisa bersaing di tingkat dunia. Lengkap banget. Mungkin ada yang bertanya-tanya, tafaqoh fiddin itu apaan sih? Gampangnya gini, ini bukan cuma sekedar tahu soal agama, tapi ini soal pemahaman yang dalam banget. Paham sampai ke akarnya, ke prinsip-prinsipnya, hukum, bahkan hikmah di baliknya. Jadi bukan cuma kulitnya doang, tapi isinya. Oke, visi yang keren tadi kan harus ada cara buat mencapainya dong. Nah, disinilah misi mereka berperan. Ini langkah-langkah konkretnya. Mereka menekankan studi agama yang mendalam tapi juga relevan. Mereka membentuk karakter yang mulia dan rendah hati. Terus, mereka juga menanamkan sikap moderat baik dalam beragama maupun bersosialisasi. Nah, ini dia kuncinya. Di saat yang sama, mereka juga mengembangkan skill sains dan teknologi modern, mendorong kemandirian dan kreativitas, dan semuanya itu dibungkus dalam sebuah ekosistem yang suportif. Keren kan? Semuanya nyambung. Sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Ini dia nih jantung dari sistem pendidikan mereka. Kurikulum terpadu. Disinilah tradisi dan skill modern itu benar-benar dilebur jadi satu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu paham dulu satu hal yang fundamental di pesantren. Kitab kuning. Apa itu? Ini adalah teks-teks Islam klasik yang jadi menu utama. Nah, untuk bisa menaklukkan kitab-kitab ini, para santri harus punya senjata khusus, yaitu kemampuan bahasa Arab tingkat dewa yang disebut ilmu alat. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Lihat deh perpaduannya. Di satu sisi, mereka digembleng dengan pengetahuan tradisional, menguasai ilmu alat, mengkaji kitab kuning secara mendalam, menghafal Al-Quran dan hadis. Ini semua melatih logika dan analisis yang super tajam. Tapi, di sisi lain ada juga skill modern. Pidato dalam 4 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia, plus bahasa daerah, melek komputer, dan mentalitas untuk bersaing global. Jadi, bukan tradisi versus modern. Justru tradisi itu jadi fondasi super kokoh buat menguasai skill-skill modern. Keren banget kan cara mikirnya? Tentu aja, yang namanya pendidikan di pesantren itu nggak berhenti pas bel pulang bunyi. Justru pembelajaran yang sesungguhnya seringkali terjadi di luar kelas. Yuk kita intip bagian ketiga, kehidupan di luar kelas. Disinilah karakter asli ditempa. Lihat nih program kokurikuler mereka. Ini bukan sekedar kegiatan pengisi waktu luang loh. Semuanya punya tujuan. Mau belajar kepemimpinan? Ada rihlah atau perjalanan. Mau disiplin? Ikut pramuka. Mau pede ngomong di depan umum? Ada latihan pidato. Sisi seninya diasah lewat hadroh dan spiritualnya diperkuat dengan pembacaan hizib dan al-barzanji setiap minggu. Lengkap. Nggak cuma itu. Masih ada lagi kegiatan ekstrakurikulernya. Buat yang suka ngoprek teknologi, ada klub komputer. Yang jiwanya seni bisa ikut kaligrafi. Nah, buat yang energinya berlebih, bisa disalurkan ke bulu tangkis, sepak bola, takraw, atau voli. Jadi, setiap anak benar-benar punya wadah buat nemuin dan ngembangin bakatnya masing-masing. Oke, kita udah lihat visi dan kurikulumnya yang keren. Tapi pertanyaannya kan, ini semua berhasil nggak sih? Beneran jalan nggak modelnya? Nah, untuk menjawab itu, kita masuk ke bagian keempat, rekam jejak prestasinya. Ini buktinya. Dan yang perlu digarisbawahi, prestasi mereka ini bukan cuma jago kandang ya. Mereka ini bertarung dan menang di panggung nasional. Lawannya,
siswa-siswa terbaik dari seluruh Indonesia. Contoh pertama, lihat ini. Juara 2 tingkat nasional. Ini di ajang Musabakoh Qiraatil Kutub atau MQK. Buat yang belum tahu, ini tuh ibaratnya olimpiadenya santri dalam hal bedah kitab kuning. Jadi ini bukti nyata kalau penguasaan ilmu tradisional mereka itu kelas wahid. Keren banget. Nah, ini dia bukti keseimbangannya. Mereka nggak cuma jago di kitab kuning loh, mereka juga bawa pulang 2 medali, perak dan perunggu dari Olimpiade Sains tingkat nasional di bidang kedokteran. Kebayang nggak? Dari kajian kitab klasik, langsung lompat ke sains modern. Ini bukti nyata kalau model pendidikan mereka benar-benar berhasil. Dan prestasinya nggak berhenti di situ. Banyak banget. Ada yang jadi wakil nasional di Madrasah Fes untuk hafalan hadis. Tim futsalnya juara 3 seprovinsi, bahkan ada yang jadi top scorer. Di lomba dakwah putri dapat juara 2. Ini nunjukin kalau pengembangan bakatnya itu merata, nggak cuma di satu bidang aja. Nah, setelah lihat visi, kurikulum, sampai prestasinya, mungkin ada yang tertarik nih. Gimana caranya biar bisa jadi bagian dari komunitas ini? Oke, kita masuk ke bagian terakhir yang isinya info praktis soal pendaftaran. Untuk tahun 2026, catat tanggalnya ya. Pendaftaran online dibuka dari 1 April sampai 30 Mei. Terus, santri barunya akan mulai masuk ke pondok tanggal 4 Juni. Cara daftarnya juga gampang banget. Pertama, isi data online di link itu. Kedua, cetak formulirnya. Ketiga, serahin bukti pendaftarannya langsung di sekolah. Dan terakhir, bayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Simpel kan? Soal biaya, ini rinciannya. Semuanya transparan ya. Mulai dari pendaftaran, uang pembangunan, biaya makan dan asrama, sampai seragam dan kitab. Totalnya Rp1.550.000 untuk biaya awal. Setelah kita bedah semua ini, jadi kepikiran ya, mungkinkah pendekatan terpadu seperti ini, yang sukses menggabungkan iman yang dalam dengan skill untuk bersaing di panggung dunia, bisa jadi semacam blueprint, cetak biru untuk masa depan pendidikan berbasis agama, nggak cuma di Indonesia, tapi mungkin di seluruh dunia. Wah, ini pertanyaan besar yang menarik banget buat kita pikirkan.